Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Faisa Fahar Nabilah, NIM E31230892, Prodi Manajemen Informatika golongan B. Saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah ringkasan penting dari fitur data yang dapat diperoleh dari count, sum, standar deviasi, persentil, average, dan lain-lain. Kita juga dapat menggunakan fungsi describe di Python untuk membuat ringkasan statistik dari data numerik dalam suatu data. Nah, ini adalah kode yang digunakan. Pertama, yaitu dengan mengimpor pustaka-pustaka yang diperlukan. Mengimpor pandas yang berfungsi untuk memanipulasi data, kemudian mengimpor NumPy untuk operasi numerik, kemudian mengimpor Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Kemudian pdret CSV ini berfungsi untuk membaca file CSV, kemudian full health data berfungsi untuk menampilkan isi dari seluruh data. Maka outputnya adalah tabel ini yang menampilkan seluruh data dari file CSV. Nah, kemudian di kode ini kita menggunakan fungsi describe, sehingga outputnya ini akan menghasilkan ringkasan statistik dari seluruh fitur data. Kemudian yang selanjutnya adalah statistik persentil. Persentil digunakan untuk mengetahui persentase dari data yang berada di bawah nilai tertentu. Misalnya, jika kita ingin mengetahui berapa persen sesi latihan yang memiliki detak jantung maksimal di bawah atau sama dengan nilai tertentu, kita bisa menggunakan persentil, yaitu dengan menggunakan kode ini. Maxpool full health data ini adalah cara untuk memisahkan kolom maxpools dari data lengkapnya. Kemudian full health data artinya kita hanya akan fokus pada nilai detak jantung maksimal dari seluruh sesi latihan. Kemudian NP persentil maxpool 10 ini digunakan untuk menemukan nilai persentil ke-10 dari data maxpools. Nah, hasilnya adalah 120, yang artinya nilai 120 pada persentil ke-10 berarti 10% dari semua sesi latihan memiliki detak jantung maksimal sebesar 120 atau lebih rendah. Nah, yang selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku adalah persebaran data pada suatu sampel untuk melihat seberapa jauh atau seberapa dekat nilai data dengan rata-ratanya. Standar deviasi yang rendah berarti sebagian besar angkanya mendekati nilai rata-rata. Sedangkan standar deviasi yang tinggi berarti nilai-nilai tersebar pada rentang yang lebih luas. Nah, pada grafik ini kita melihat dua kurva yang menunjukkan seberapa tersebar data di sekitar rata-rata. Kurva ungu menunjukkan persebaran yang lebih sempit karena standar deviasinya kecil, yaitu 5, yang berarti sebagian besar nilai mendekati rata-rata. Sedangkan kurva merah menunjukkan penyebaran yang lebih luas dengan standar deviasinya 10, yang berarti datanya lebih tersebar jauh dari rata-rata. Nah, kita bisa menggunakan fungsi standar deviasi dari pustaka NumPy untuk menghitung standar deviasi dari suatu variabel. Nah, kode ini berfungsi untuk menghitung standar deviasi dari seluruh fitur data. Maka outputnya adalah seperti ini, yaitu menampilkan hasil dari standar deviasi dari seluruh fitur data. Kemudian yang selanjutnya adalah koefisien variasi. Koefisien variasi digunakan untuk melihat seberapa besar standar deviasi dibandingkan dengan rata-rata. Jika nilainya besar, berarti ada variasi yang cukup tinggi dalam data. Nah, rumus koefisien variasi yaitu
standar deviasi dibagi rata-rata, atau kita bisa menghitung koefisien variasi menggunakan kode ini di Python. Nah, dari output ini kita bisa melihat bahwa variabel durasi dan kalori Burnett memiliki variasi yang besar dibandingkan dengan variabel lain seperti max pulse dan hour sleep. Kemudian yang selanjutnya adalah statistik variance. Variance adalah angka yang menunjukkan seberapa tersebar nilai-nilai dalam suatu data. Semakin besar nilai variansi, semakin jauh data dari rata-rata. Nah, jika kita mengambil akar kuadrat variansi, kita akan mendapatkan standar deviasi. Sebaliknya, jika kita mengalihkan standar deviasi dengan standar deviasi itu sendiri, maka hasilnya adalah variansi. Nah, kita dapat menggunakan fungsi var dari NumPy untuk menghitung variasi dengan kode seperti ini. Nah, pada output variansi ini, kalori Burnett memiliki variansi terbesar, yang artinya kalori terbakar sangat bervariasi antara sesi latihannya. Sedangkan hour sleep memiliki variansi yang terkecil, yang berarti durasi tidur hampir seragam untuk semua orang. Kemudian yang selanjutnya adalah statistik korelasi. Korelasi mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi tidak boleh kurang dari -1 atau lebih tinggi dari 1. Ada 3 jenis korelasi. Yang pertama yaitu korelasi positif, yaitu terdapat hubungan linear sempurna antar variabel. Kemudian korelasi negatif, yang berarti terdapat hubungan linear negatif sempurna antara variabel. Kemudian yang ketiga adalah korelasi nol, yang berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Nah, kemudian kode full health data H10 ini digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama dari data. Maka outputnya adalah menampilkan tabel ini yang berisi 10 baris pertama dari data. Nah, pada grafik korelasi positif ini dapat dilihat bahwa semakin tinggi denyut jantung seseorang, maka akan semakin banyak kalori yang terbakar. Di sini menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel, di mana terdapat hubungan antara peningkatan denyut jantung saat berolahraga dengan jumlah kalori yang dibakar. Contohnya, ketika denyut jantung meningkat dari 80 menjadi 125, maka jumlah kalori yang terbakar juga akan meningkat dari 240 menjadi 330 kalori. Yang berarti semakin sering latihan, maka semakin besar energi yang digunakan oleh tubuh. Nah, sementara di grafik korelasi negatif ini menunjukkan kebalikan dari grafik positif. Di grafik ini menunjukkan bahwa semakin banyak jam kerja sebelum latihan, membuat kalori yang terbakar semakin sedikit. Seperti ketika jam kerja sebelum latihan berkurang dari 10 menjadi 1, maka jumlah kalori yang terbakar justru meningkat dari 220 menjadi 400 kalori, yang menunjukkan bahwa kelelahan akibat jam kerja yang lebih banyak sebelum latihan dapat mengurangi pembakaran kalori saat berolahraga. Nah, sedangkan di grafik dengan korelasi 0 ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara durasi latihan dengan denyut jantung maksimal, yang artinya lamanya waktu latihan tidak berpengaruh pada seberapa tinggi denyut jantung maksimal. Nah, selanjutnya adalah statistik correlation metric. Metrik korelasi adalah tabel yang menunjukkan hubungan atau korelasi antar variabel. Nilai korelasi berkisar dari -1 sampai 1. Nilai positif menunjukkan hubungan langsung atau saling mengikat, sementara nilai negatif menunjukkan hubungan yang terbalik. Nah, untuk menghitung statistik
correlation metric di Python, kita dapat menggunakan fungsi core. Nah, fungsi ini akan menghasilkan metrik yang menunjukkan nilai korelasi antar variabel. Selain itu, kita bisa menggunakan fungsi round untuk membulatkan hasil korelasi tersebut menjadi 2 angka di belakang koma sehingga lebih mudah untuk dibaca. Nah, ini adalah contoh kode untuk menghitung matriks korelasi. Nah, sehingga akan menghasilkan output seperti ini. Nah, pada output ini dapat dilihat bahwa durasi latihan memiliki korelasi yang kuat dengan kalori yang terbakar, yang artinya jika berolahraga lebih lama, maka akan membakar lebih banyak kalori. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.